Informasi lainnya, ada upaya kekerasan yang biasanya kerap dipilih oleh sebagian masyarakat sebagai jalan terakhir saat melakukan penagihan utang. Namun bukannya uang yang didapat, tak sedikit nyawa yang justru jadi taruhan. Kita simak liputan ini. Sambil menangis, Hamsinah protes saat rumahnya di Kecamatan Palangga Goa disatroni 3 emak-emak penagih utang. Korban mengaku belum punya uang untuk membayar utang. Namun para penagih utang menuding penjual nasi kuning itu berbohong. Para penagih utang itu pun tega merekam dan menyebarkan rekamannya hingga viral di media sosial. Kita ikut-ikutan. Panggilnya memantah, tapi kita tidak mau keluar. Korban mengaku memang telat bayar 3 hari dari jatuh tempo. Meski begitu, cicilan sebesar Rp200.000 telah dibayar dan berharap video itu dihapus. Namun permintaan Hamsinah tidak digubris. Perkara masalah utang piutang memang pelik. Kesabaran dan ketenangan pihak yang terlibat jadi kunci. Sebab jika tersulut emosi, kasus pembacokan seperti yang dialami Raihan sang penagih utang di Tenggarong, Kutai Kartanegara bisa saja terjadi. Kala itu yang punya utang dan kemudian jadi tersangka pembunuhan mengaku emosi dengan kasarnya sikap Raihan saat menagih. Apalagi hal tersebut dilakukan di hadapan istri dan anak tersangka. Pembacokan pun tak terelakkan hingga membuat nyawa korban tak tertolong. Kejadian serupa juga terjadi di Tangerang Selatan. Seorang penagih utang tewas usai berduel dengan seorang pedagang gorengan. Penyebabnya perkara utang Rp350.000 yang tak kunjung dibayar, sementara permintaan perpanjangan jatuh tempo tak dihiraukan. Kekesalan sang pedagang gorengan kian memuncak ketika korban lontarkan kata-kata kasar dan memukul kepala tersangka. Duel pun terjadi hingga membuat nyawa sang penagih utang melayang. Utang memang acap kali membuat orang yang terlilit pusing. Tapi bagaimanapun, utang wajib dilunasi. Namun demikian, dalih apapun penagihan utang dengan cara-cara intimidatif, mulai dari memaki, mengancam, dan mengunggah video ke media sosial, tak bisa dibenarkan. Sekarang ini berkembang cara-cara yang sebenarnya sudah masuk wilayah pidana, yaitu dengan cara memaksa. Itu tadi ada menekan, ada intimidasi, memakai tangan pihak ketiga yang disebut debt collector itu. Debt collector sendiri sebenarnya bukan profesi terlarang, ya, profesi penagih hutang. Itu nggak ada masalah gitu, sepanjang penagihannya tidak melanggar hukum. Agar utang tak timbulkan masalah di kemudian hari, perlu ada perjanjian hitam di atas putih yang disepakati kedua belah pihak. Ingatkan jauh-jauh hari, guna memastikan pembayaran utang tepat waktu. Antisipasi pembayaran terlambat melebihi jatuh tempo juga sebaiknya diatur dalam perjanjian tersebut, termasuk soal jaminan guna memastikan utang dibayarkan. Langkah terakhir adalah dengan menempuh jalur hukum bila utang tak kunjung dibayarkan. Tindak main hakim sendiri tak bisa dibenarkan apapun dalihnya. Hal itu hanya berujung pada aksi lain yang bisa menimbulkan perkara baru. Tim Liputan melaporkan. Nah, astagfirullahalazim ya. Itu tadi beberapa kasus yang dipicu oleh permasalahan utang piutang. Mirisnya lagi beberapa diantaranya sampai menimbulkan korban jiwa. Ustaz, ini kan tidak sedikit sebenarnya orang yang justru tidak mau menagih utang. Bisa karena nggak enak atau justru takut ribut kayak tadi Ustaz. Termasuk saya juga jangan-jangan belum paham nih apa dasar hak dan juga kewajiban bagi kedua belah pihak. Misal bagi sang pemberi utang justru wajib menagih kepada yang berutang. Atau seperti apa Ustaz? Mohon diingatkan. Baik Mas Jemi, persoalan hutang piutang ini memang persoalan pelik. Bahkan ayat terpanjang adalah ayat hutang piutang. Satu halaman itu ya, Al-Baqarah 282. Ada isyarat dari para ulama. Ini menunjukkan memang panjang persoalan hutang piutang. Sehingga bagaimanapun hutang piutang ini harus diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Bukankah yang memberikan pinjaman itu nawaitunya adalah menolong saudaranya, menolong sahabatnya. Demikian juga yang mendapatkan pinjaman nawaitunya adalah memenuhi kebutuhannya. Karena memenuhi kebutuhannya dan ia dapatkan dari saudaranya, dari sahabatnya, dari masyarakatnya, maka ia punya komitmen untuk melunasi. Namun bagaimana ya interaksi antara kedua belah pihak
semuanya dituntun oleh agama dengan adab. Orang meminta ya pelunasan hutang itu dituntun oleh agama, boleh, bahkan bisa wajib. Kalau ia kemudian berusaha untuk berkelit, berusaha untuk mengulur-ngulur waktu, padahal sudah ada akad. Akad itu janji. Ketika seseorang ya kemudian mencatat dan menandatangani bahwa saya meminjam sekian dan akan dilunasi pada tanggal sekian, akad itu janji. Janji kepada manusia, hakikatnya janji kepada Allah. Maka pihak yang memberikan pinjaman boleh dia menggunakan mediator, pihak ketiga untuk meminta. Mungkin segan, mungkin ia tidak mampu, maka ia boleh meminta orang untuk meminta pinjaman atau pelunasan, tapi tetap dengan adab. Tidak boleh dengan kata yang kasar. Tetap dengan proses-proses yang bagus, bersih dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang santun. Tidak boleh ada unsur pemaksaan, apalagi intimidasi, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang. Karena kita ingat prinsip asal hutang piutang itu boleh. Karena itu boleh, maka nawaitu dari kedua belah pihak adalah saling membantu. Suatu saat bisa jadi ia sekarang berhutang. Bisa jadi nanti ia termasuk yang memberikan pinjaman. Karena tidak ada yang tahu, rizki semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang meminjam itu memang betul-betul belum mampu, dikasih tempoh kata Allah, diberi tangguh kata Allah. Fanadhiratun ila masyar. Kata memberikan tangguh ini adalah berarti adab kedua. Bagaimana pihak yang meminta ya pengembalian uang itu juga dibolehkan untuk memberikan waktu atau tempo. Temponya silakan disepakati. Kalau sudah jatuh tempo sampai 3 kali belum juga, maka dibolehkan dalam agama untuk menetapkan denda. Denda ini adalah dalam rangka agar orang-orang itu sungguh ingin mengembalikan. Namun uang dendanya bukan untuk kepentingan peminjam, tapi uangnya diberikan dan digunakan untuk kegiatan sosial, membantu orang yang membutuhkan. Ini atas dasar agar orang yang meminjam juga segera melunasi. Karena siapapun yang menunda pembayaran utang pada dia mampu, maka Allah melaknatnya. Demikian juga orang yang memaksa orang lain untuk segera melunasi ya hutangnya padahal belum waktunya atau sudah waktunya tapi caranya tidak sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, maka ia akan dikenakan hukuman pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena interaksi dua belah pihak, ayo kita menjalankan hak dan kewajiban kita, tapi dengan adab, dengan etika, dengan kesantunan. Karena siapapun tentu saling membutuhkan. Disinilah bagaimana agama menuntun kita bijak dalam berhutang, bijak pula dalam melunasi hutang, bijak pula dalam meminta pembayaran hutang dari orang yang meminjam. Baik. Kalau yang saya tangkap tadi pemberi hutang harus bijak memberikan tenggat. Nah, sebaliknya nih Ustadz, jika pemberi hutang ini tidak mau menagih, tapi juga tidak mengikhlaskan. Jadi diam-diam aja sambil nunggu tetap pengennya uang itu dibalikin. Ketika sang berutang meninggal dunia, tetap tidak ikhlas, dia pengen uangnya kembali. Apakah itu juga dosa Ustadz? Iya, muamalah antara manusia itu diselesaikannya dengan 2 hal. Dengan lisan, yaitu ia katakan saya ikhlaskan. Atau dengan tulisan, bahwa saya sudah mengikhlaskan harta saya dipinjam dan menjadi sedekah. Dalam surat Al-Baqarah, wa anta saddaqu khairul lakum. Selama belum ada lisan yang terucap, belum ada tulisan, maka tetap itu akan menjadi sandungan. Menjadi ya batu sandungan nanti di hari kiamat. Allah akan bertanya, kenapa kamu tidak melunasi hutangmu? Padahal kewajiban siapapun melunasi hutang. Kata dia, yang meminjamkan nggak pernah minta, nggak pernah meminta aku melunasi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah Anda bahwa yang meminjamkan itu sesungguhnya membutuhkan, namun dia segan, namun dia tidak nyaman. Karenanya disinilah bahwa seseorang tetap wajib melunasi hutangnya, apakah ditagih atau tidak ditagih. Ditagih wajib, tidak ditagih juga tetap wajib melunasi hutangnya sampai terlontar dari yang memberikan pinjaman. Baik secara lisan maupun tertulis bahwa saya sudah mengikhlaskan untuk saudara saya sehingga dijadikanlah pahala sedekah di sisi Allah.
Baik Ustaz, jadi kita harus tahu diri begitu Ustaz ya. Baik, di informasi ini kita simak juga ada top